Oke, saya akan mencoba membuat adonan martabak ukuran 200 gram. Saya memasukkan air 250 ml, tapi saya sisakan sedikit. Ini sekalian menjawab pertanyaan teman-teman yang bertanya, kok saya nggak jadi-jadi ya kalau saya bikin. Hanya saya coba bikin ini dan coba ditonton video ini ya. Dan saya masukkan gula 40 gram. Kemudian saya aduk. Kita aduk sampai seluruh gulanya larut semua, tidak ada butiran-butiran yang masih sisa. Kalau sudah tidak ada lagi gula yang masih sisa, lalu saya masukkan susu bubuk 15 gram. Kemudian diaduk. Kita aduk terus. Kalau seluruh susu bubuknya sudah larut semuanya, lalu aku tambahkan garam setengah sendok teh. Saya masukkan kuning telur 1 buah. Kemudian kita aduk. Kalau seluruh telurnya sudah tercampur merata, saya masukkan baking powder 1/4 sendok teh dan soda kue sama 1/4 sendok teh juga. Lalu saya aduk. Oke, saya masukkan vanili cair untuk mengurangi bau amis dari telur, setengah sendok teh aja. Kemudian kita aduk. Oke, kalau seluruh komponen di dalam air ini sudah tercampur dengan baik, lalu saya akan masukkan tepung terigu yang 200 gram dengan terigu protein sedang. Saya akan masukkan secara bertahap supaya lebih gampang mengaduknya. Oke, kalau sudah basah semua, lalu aku masukkan tepung terigu yang masih sisa tadi. Oke, semuanya sudah saya tuang. Lalu kita aduk. Nah, ini kondisinya setelah tercampur dengan air. Ini kondisi adonannya. Lalu sekarang kita mulai mengadon dengan cara mengadon martabak ya, yang dihentak-hentak atau ditabuk di dinding wadah supaya adonan ini menjadi lembut dan tercampur semua dengan komponen-komponen lainnya. Ini harus diperhatikan ya. Kalau sudah kalis, ya udah cukup mengadonnya, karena kalau terlalu lama kita mengadon malah martabaknya nanti menjadi keras. Oke, kita lihat
Ini adonannya sudah halus, sudah lembut. Mengadonnya cukup. Lalu adonan ini kita tutup dan kita diamkan beberapa waktu. Sebaiknya untuk para pemula saya menyarankan untuk didiamkan 2-4 jam ya. Tapi ini kita cukup diamkan 2 jam saja. Setelah itu kita akan lakukan tindakan-tindakan berikutnya. Oke, setelah 2 jam kita diamkan dan kita lihat adonannya seperti ini. Ini dia, bagus banget. Dan di awal tadi kita udah masukkan baking powder dan soda 1/4 sendok teh. Tapi ketika dimasak ternyata tidak mengembang dengan baik. Nah, di sini ilmunya, karena kemungkinan dari soda dan baking powder itu masanya sudah berlalu, sudah habis atau sudah menguap. Jadi perlu ditambahkan soda lagi sebelum kita memanggang supaya adonan ini lagi mengembang dengan baik. Kita siapkan tempat, lalu kita masukkan lagi soda kue 1/4 sendok teh, sedikit aja. Kemudian kita larutkan dengan air. Kemudian kita kucek. Kita masukkan ke dalam adonan. Kemudian kita aduk. Oke, sekarang kita akan nyalakan api dan panaskan loyangnya. Oke, kita nyalakan apinya. Dan kita panaskan loyangnya. Setelah loyangnya sudah panas, lalu kita kecilkan apinya ke posisi standby aja. Tadi kita sudah panaskan loyangnya dan coba kita tes apakah loyangnya sudah panas atau belum. Oh, ternyata masih panas banget. Kelihatan airnya loncat. Nah, kalau air seperti ini loncat, jangan dicoba-coba untuk dituang adonannya, karena nanti hasilnya tidak akan bagus, akan gosong. Tinggal turunkan aja apinya atau matikan dulu sebentar dan kita tunggu. Oke, kita aduk sebentar saja dan adonan ini siap untuk kita panggang. Tadi setelah kita tunggu beberapa saat dan kita kecilkan apinya atau kita matikan tadi, kemudian kita tes lagi apakah loyang ini sudah layak untuk kita cetak. Kita lihat ya, oke, airnya tidak melompat lagi, sudah bisa kita cetak martabaknya. Oke, kita bentuk kupingnya. Setelah adonan kita sudah tuang ke dalam loyang, lalu kita besarkan apinya. Lalu kita tabur gula. Setelah kita tabur gula, lalu kita kecilkan apinya. Lalu kita tutup. Oke, kita buka dan kita lihat martabaknya sudah matang. Itu mengembang dengan baik. Oke, secepatnya kita angkat. Oke, kita taruh. Selagi masih panas, langsung kita kasih mentega, kita kuas, lalu segera kita tutup.
Berapa saat kita tutup, lalu kita buka. Dan ini kondisinya. Dan saya akan potong tengahnya. Kita kasih topping. Kemudian kita lipat. Dan bagian atasnya kita poles.